Ibu ini pulang dengan tangan penuh, ibu ini pulang dengan sukacita, ibu ini pulang karena apa? Iman dan harapnya yang Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam renungan sepekan Jemaat GKI Maranatha Kota. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih waktu yang Tuhan beri bagi kami, sehingga di hari ini kami akan belajar firman Tuhan dalam renungan sepekan. Tuhan tolong kami untuk memahami bagian firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ampun salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28 berbunyi demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28 dengan judul perikop Perempuan Kanaan yang percaya, tema yaitu iman yang sungguh. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya, yang datang kepada Tuhan. Kenapa dia datang kepada Tuhan? Sebab anaknya dalam keadaan sakit, anaknya kerasukan setan dan tidak juga sembuh. Pasti dia sudah berupaya dengan sekuat tenaga, dengan segenap hatinya, apa yang ia lakukan agar anaknya sembuh, tapi anaknya tidak mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, mungkin dia mendengar cerita tentang Yesus mampu menyembuhkan berbagai penyakit, Yesus mampu membangkitkan orang yang mati, sehingga dia datang kepada Yesus. Lalu dia berseru dalam ayatnya yang ke-22, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Apa respon Yesus ketika dia meminta agar Tuhan Yesus menolong dia? Ternyata dalam pembacaan ini Yesus tidak memberikan respon apa-apa. Sebab dalam ayatnya yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus, bahkan menyuruh agar Yesus menyuruh perempuan ini pergi. Sebab mereka merasa sangat terganggu ketika perempuan ini berteriak-teriak. Bapak Ibu yang diberkati, ketika apa yang respon Yesus yang pertama dan juga para murid yang meminta agar perempuan ini pergi, perempuan ini tidak pergi, tapi dia terus mengikuti Yesus dengan pengharapan agar anaknya dapat disembuhkan. Lalu dia terus mengikuti, dan jawaban Yesus yang kedua kali dalam ayatnya yang ke-24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lalu apakah perempuan ini malu dengan apakah yang dikatakan oleh Yesus? Ternyata tidak. Perempuan ini dengan iman yang teguh terus maju ke depan dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan respon Yesus selanjutnya adalah Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bapak Ibu yang diberkati, sampai hal yang ketiga, tantangan yang ketiga ini pun perempuan ini tidak pulang, tapi dia dengan iman dan pengharapan. Dalam ayat yang ke-27 dia katakan, "Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu yang diberkati, apa yang kemudian didapatkan oleh perempuan ini? Walaupun tantangan yang dia alami bahkan sampai ketiga kali, dia tidak pulang. Kalau dia pulang, maka dia tidak akan berkemenangan. Kalau dia pulang, dia tidak akan pulang dengan tangan penuh. Tapi dalam pembacaan ini, tantangan yang dia alami ketika Yesus tidak merespon, ketika para murid bilang, suruh dia pergi, dia berteriak-teriak. Dan yang kedua, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba Israel. Lalu yang ketiga, ketika Yesus berkata, aku diutus, yang kedua Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Dan yang ketiga Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini tidak mundur, tapi dengan tegas dia terus maju. Dan ketika dengan iman, dan dia berharap bahwa iman yang dia taruh kepada Tuhan, dia akan pulang dengan berkemenangan. Bapak Ibu yang diberkati, demikian itu yang diperoleh oleh perempuan Kanaan ini. Ketika dia maju di tengah-tengah tantangan, dan apa yang dia dapatkan, dikatakan dalam ayatnya yang terakhir bahwa, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu ini pulang dengan tangan penuh, ibu ini pulang dengan sukacita, ibu ini pulang karena apa? Iman dan harapnya yang dia taruh kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan seperti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati, apa yang bisa kita pelajari dalam pembacaan ini? Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari bahwa perempuan ini dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak goyang sedikit pun ketika tantangan yang dia alami. Ketika Yesus tidak merespon, ketika para murid suruh pulang, ketika Yesus bilang, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Ketika Yesus berkata bahwa tidak patut mengambil roti yang diberikan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini tidak pulang. Kalau dia pulang, dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Ini yang perlu kita pelajari bahwa perempuan ini dengan iman yang besar, tantangan-tantangan yang dia alami tidak membuat dia mundur. Kenapa dia tidak mundur? Karena iman percayanya yang sungguh kepada Tuhan. Karena iman percayanya yang dia taruh kepada Tuhan, sehingga dia boleh berkemenangan. Bapak Ibu yang diberkati, demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa kita pasti mengalami tantangan-tantangan, pasti kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi mari kita belajar dari perempuan Kanaan ini yang dengan iman yang penuh, dengan pengharapan yang sungguh yang dia taruh kepada Tuhan, maka dia mendapatkan jawaban dan dia tidak pulang dengan tangan hampa, dia tidak pulang dengan tangan kosong, tapi dia pulang dengan kemenangan, dia pulang dengan bersorak-sorai, dia pulang dengan bersukacita. Karena apa? Anaknya yang kerasukan setan disembuhkan dan dipulihkan kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu bagian firman Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan kekuatan bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita. Percaya sungguh, iman, harap kita taruh kepada Tuhan. Kita tidak mudah goyah oleh banyak hal, tantangan, persoalan, pergumulan. Tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita marah, atau tidak membuat kemudian iman kita menjadi lemah. Tapi lewat pembacaan firman Tuhan, kita perlu belajar dari perempuan Kanaan yang dengan sukacita dan terus datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru, Yesus tolonglah aku. Dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, berseru seperti perempuan Kanaan ini yang berkata, Tuhan tolonglah aku. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, mari kita terus berseru, Tuhan tolonglah aku. Sebab kita manusia biasa, kita tidak kuat, kita lemah. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita berseru dan terus datang mengikut Tuhan, sama seperti perempuan Kanaan ini, maka kita akan pulang bukan dengan tangan kosong, tapi kita akan pulang bersorak-sorai. Karena apa?
Tuhan menjawab seturut kehendaknya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan sepekan bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28 tentang perempuan Kanani yang percaya ini menuntun perjalanan kehidupan kita ke depan, menguatkan kita dalam iman, harap kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita sekalian belajar dari perempuan Kanaan ini yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami belajar firman Tuhan di hari ini, menguatkan, memampukan kami mengikuti teladan daripada perempuan Kanaan ini yang percaya kepada Tuhan. Tantangan yang dia alami tidak membuat dia mundur. Yesus bukan bermaksud merendahkan dia. Tidak, Yesus hendak menguji iman daripada perempuan ini. Apakah di tengah tantangan dia terus mengikuti Yesus? Ternyata di tengah tantangan yang dia alami, perempuan ini terus mengikuti Yesus. Bapa di sorga, biarlah iman kami juga seperti perempuan ini. Banyak tantangan yang kami alami, tapi kiranya tidak membuat kami mundur, tapi dalam pengharapan iman kami dan yang sungguh kami taruh kepada Tuhan. Sehingga sebagai orang-orang yang beriman, kami pulang bukan dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan tangan penuh, bersorak-sorai atas setiap karya Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, berkati kami sekalian, hamba-hamba Tuhan yang terus mengabarkan berita baik, berita sukacita, tapi juga berkati tim multimedia dalam pekabaran Injil yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin.